Mas Indra emang gagal nyelamatin nyawa bunda kamu. Tapi dia berhasil mencegah siluman ular itu ngebawa bundamu ke tempatnya. Jelas Tante Maria. Kok bisa? Tanyaku penasaran. Kembali ke kejadian 5 tahun lalu. Tante Maria khawatir kalau Rio dan Pak Indra tidak datang tepat waktu. Dia udah tahu. Berarti sama kayak yang dialamin Om Pras ya? Iya, tapi tidak sampai membuat celaka. Tante Maria bercerita selama perjalanan Rio dan Pak Indra sempat mendapatkan gangguan. Mulai dari suara ketukan di jendela, rasa kantuk yang menyerang tiba-tiba, sampai suara benda jatuh di atap mobil. Namun, mereka tak menggubrisnya, tetap melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Menjelang tengah malam, mereka pun tiba di rumah sakit. Tante Maria yang sangat khawatir dengan kondisi putra dan kakaknya hanya bisa mondar-mandir di depan ruang perawatan. Dia baru bisa merasa lega saat Rio dan Pak Indra muncul di hadapannya. Setelah mengobrol di luar sebentar, mereka pun masuk ke dalam kamar. Waktu itu bunda kamu sudah tidur. Rio yang kelelahan setelah bolak-balik Surabaya Yogyakarta langsung merebahkan tubuhnya di sofa. Sementara itu, Tante Maria dan Pak Indra masih berjaga-jaga. Sekitar pukul 1 malam, suasana kamar sudah berubah. Hawanya kadang dingin sekali, kadang panas dan gerah. Pak Indra bilang siluman ular dan anak buahnya sudah datang, tapi belum bisa masuk ke dalam kamar. Tante Maria dan Pak Indra dikagetkan dengan suara erangan. Ternyata asalnya dari Rio yang sedang tidur. Rio? Dia diincar juga, Tan? Seharusnya enggak, tapi dia lupa kalau masih ngantongin keris kecil di jaketnya. Apa hubungannya, Tan? Kata Mas Indra, penunggu keris itu sedang bertarung melawan si siluman ular. Jadi segala serangannya secara gak langsung bisa dirasain Rio pas lagi tidur. Pak Indra pun bergegas mengambil keris peninggalan ayahnya itu. Tak lama berselang Rio tersadar. Kemudian Pak Indra meminta Tante Maria dan Rio keluar kamar. Alasannya karena terlalu berbahaya untuk berada di dalam kamar. Takutnya siluman ular itu malah menyerang mereka. Di luar kamar, Tante Maria mendengar suara seperti orang kesakitan. Ada juga suara dentuman yang cukup keras. Namun anehnya Rio tidak mendengarnya. Waktu itu Tante mikirnya itu cuma halusinasi aja. Ternyata Tante Maria tidak berhalusinasi. Selang beberapa menit kemudian terdengar suara teriakan seorang wanita. Dia sangat yakin kalau itu suara dari bunda. Tante Maria sudah tak tahan lagi, lalu membuka pintu. Saat pintu terbuka, dia melihat bunda sudah dalam posisi duduk dan melotot ke arahnya. Di sampingnya ada Pak Indra yang memegangi bunda agar tidak berontak. Siluman ular itu berhasil masuk ke badan bunda kamu, Kila. Mas Indra berhasil mengeluarkan siluman ular itu, tapi... Tante Maria menghentikan ucapannya. Siluman ular itu malah melilit badan bunda kamu. Saat itu Tante Maria ingin sekali mendekati bunda, tapi Pak Indra selalu melarangnya. Bahaya, itu yang selalu dia ucapkan. Dengan mata kepala sendiri, Tante Maria melihat bunda semakin kesulitan bernafas. Tante Maria melihat bunda berusaha sangat keras melepaskan lilitannya dengan tetap dibantu oleh Pak Indra. Tante enggak bisa lupain gimana perjuangan bunda kamu waktu itu. Dia enggak sedikit pun mengeluh atau berteriak kesakitan. Dari matanya, Tante bisa lihat dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi takdir berkata lain. Tante Maria mengambil tisu di atas meja lalu mengusap air matanya. Bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mataku. Tak bisa kubayangkan rasa sakit yang dialami bunda saat itu. Seandainya Kila ada di sana, bunda kamu gak akan biarin itu, balas Tante Maria. Waktu Mbak Hani tahu kalau kamu diincar juga, dia udah ambil keputusan untuk nyelamatin kamu. Bagaimanapun caranya.
Air mataku semakin deras mengalir. Padahal bunda bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri. Toh aku bukan anak kandungnya. Namun bunda malah mengorbankan nyawanya untukku. Gila, masih nyimpen video terakhir bunda yang tante kirim. Video itu tante ambil setelah bunda kamu lepas dari lilitan si siluman ular. Dengan bantuan Pak Indra, lilitan siluman ular itu bisa dilepaskan. Namun sebelum pergi, dia sempat menggigit bunda, memasukkan bisanya yang sangat beracun. Pak Indra mencoba mengeluarkan bisa itu, tapi terlambat. Bisanya sudah menyebar ke seluruh tubuh bunda. Bunda pun mulai merasa kesakitan. Panas, itu yang bunda kamu ucapin. Badannya juga mulai kemerahan dan nafasnya sudah tidak beraturan. Dalam situasi seperti itu, bunda meminta Tante Maria untuk membuatkan video. Bukan untuk mengenang momen-momen terakhir di hidupnya, namun untuk memperingatiku untuk tidak lagi kembali ke Indonesia. Caranya memang berhasil pada saat itu. Aku pun tidak jadi kembali ke Indonesia. Hanya saja sekarang aku berada di Indonesia dan sepertinya siluman ular itu tahu kedatanganku. Makanya tante kaget waktu kamu pulang ke Indo. Tante takut dia tahu kalau sekarang ada di Indonesia. Apalagi setelah lihat tingkah laku kamu pas perjalanan pulang tadi. Tante jadi semakin khawatir. Gak usah khawatir, Tan. Mungkin itu cuma halusinasi Gila aja. Karena cerita Om Pras, Gila yakin semuanya bakal baik-baik aja. Aku mencoba menenangkan Tante Maria. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu harus cerita sama Tante ya. Siap, Tante. Kami pun merapikan piring dan membawanya ke dapur. Setelah dibersihkan, aku meminta izin untuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku langsung membaringkan tubuh. Hari ini terasa panjang sekali. Mulai dari hotel ke makam bunda, mendengar cerita Om Pras, perjalanan Surabaya Yogyakarta, hingga cerita sedih dari Tante Maria. Rasanya campur aduk sekali. Ku ambil ponsel di atas nakas, melihat notifikasi pesan yang masuk. Ada sebuah pesan dari Kal. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku hampir lupa menghubunginya lagi. Terakhir saat kami video call di mobil tadi sore. Aku baik-baik saja sayang. Maaf baru sempat membalasnya. Seharian ini jadwalnya terlalu padat. Tak lama Kal pun membalas. Apa kamu mau menceritakannya padaku? Sekarang? Yap. Panggilan video call dari Kal muncul di layar. Segera ku angkat, kami pun mengobrol. Sejujurnya lebih banyak aku yang berbicara, menceritakan keseruan selama 2 hari di Indonesia. Hingga tak terasa kami sudah lebih dari 1 jam ngobrol. Di sini sudah tengah malam. Ucapku memberikan kode untuk mengakhiri video call. Maaf, aku lupa sayang. Aku terlalu merindukanmu. Balasnya gombal padahal baru 2 hari tak bertemu. Mataku sudah terasa berat. Aku kembali memberi kode. Baiklah, besok jangan lupa menghubungiku lagi. Iya sayang, aku tidur dulu. Tunggu sayang. Apalagi, jangan lupa mimpikan aku. Aku memonyongkan bibir mendengar ucapannya itu. Sambungan video call pun selesai. Kuletakkan ponsel di atas nakas. Lalu bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk gosok gigi. Setelah itu kembali merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Gila. Samar-samar terdengar suara seseorang memanggilku. Namun mataku sudah terlalu berat untuk mengeceknya. Gila. Suara itu terdengar lagi. Kini terasa lebih dekat, tepat di samping kiriku. Gila. Kini suaranya terdengar berbisik di telingaku. Kupaksakan membuka mata. Ternyata wajah siluman ular itu sudah ada di hadapanku. Spontan aku membantingkan tubuh ke arah berlawanan hingga terjatuh dari tempat tidur. Tante!
Teriakku sekencang mungkin tetap bersembunyi di ujung tempat tidur. "Tante, apa kamu masih mengingatku? Tante!" Aku berteriak sambil merangkak menuju pintu. Krek! Pintu terbuka. Tante Maria sudah berdiri di hadapanku. "Gila, ada apa?" tanyanya sembari membantuku berdiri. Aku langsung memeluknya sambil menangis. Tante Maria mengajakku ke ruang tengah. "Ada apa sayang?" tanya Tante Maria lagi. "Siluman ular tadi ada di kamar." "Kamu serius?" "Iya Tan." Tante Maria bangkit dari duduknya. "Mau kemana Tan?" "Tante mau ngecek ke dalam." Balasnya seraya berjalan ke arah kamarku. Tak lama Tante Maria kembali ke ruang tengah. "Kamu yakin?" "Yakin Tan. Dia tadi duduk di samping Kila pas lagi tidur. Bukan mimpi kan?" "Bukan, Kila sadar 100%. Aku berusaha meyakinkannya. "Ya sudah, malam ini kamu tidur bareng Tante aja. Besok kita pergi ke rumah Mas Indra." Tante Maria mengajakku ke kamarnya. Di dalam kamar, aku masih belum bisa tidur. Kulirik Tante Maria yang berbaring di sampingku. Dia sudah tidur dengan pulas. Entah kenapa rasa kantukku mendadak hilang, diganti dengan rasa takut dan cemas yang berlebihan. Bahkan untuk memejamkan mata pun tidak berani. Perlahan ku pejamkan mata sambil berdoa semoga aku tidak memimpikan siluman ular itu. Cukup lama sampai akhirnya aku pun tertidur. Gila. Aku kembali mendengar seseorang memanggilku. Bukan suara wanita, melainkan pria. "Gila, woi bangun." Suara itu membesar, diikuti tubuhku yang terasa bergoyang. Ku buka mata melihat Rio sudah ada di hadapanku. "Ngapain sih Yo? Gue masih ngantuk." "Lo mau tidur sampai kapan? Udah mau tengah hari ini." "Hah?" Kulihat jam dinding di kamar. Arah jarum jam menunjukkan pukul 11 siang. "Haha, buruan bangun. Katanya mau ke rumah Pak Indra." "Pak Indra?" Aku masih belum menyambung, masih mengumpulkan sebagian nyawa yang tercecer. "Itu anaknya Mbak Prono." "Iya, gue juga tahu." "Lah terus kenapa lu nanya?" "Dah sana yuk." "Ye, bukannya bangun. Kasihan ibu udah masak dari tadi gak ada yang makan." "Iye, lu keluar aja dulu, ntar gue nyusul." "Ya udah, jangan lama-lama." "Iya, cerewet." Rio keluar dari kamar. Aku meregangkan tubuh yang terasa agak pegal. Kemudian bangkit dan berjalan menuju kamar mandi untuk cuci muka. Setelah itu keluar kamar. Tante Maria sudah menyambutku di ruang tengah sambil tersenyum. "Pules banget tidurnya. Gila capek ya?" "Iya nih Tan, maaf kesiangan." "Gak apa-apa, itu Tante udah masakin kamu sarapan." "Iya Tan, nanti Kila makan." Balasku seraya duduk di sampingnya. "Tan, selama tidur Kila gak ngapa-ngapain kan?" "Ngapa-ngapain gimana?" Tante Maria tampak bingung. "Teriak-teriak gitu?" "Enggak, paling cuma ngorok." Soalnya Kila gak inget mimpi apa semalam. Takut mimpiin si itu." "Siapa?" "Kal." "Ah, Tante bisa aja." "Ya udah, makan aja dulu sana. Ntar kalau udah rapi, kita berangkat ke rumah Mas Indra." "Oke Tan." Aku bangkit lalu berjalan ke dapur. Setelah selesai sarapan, tepatnya makan siang, aku kembali ke kamar. Ada perasaan ragu saat harus membuka pintu kamar. Sekarang kan tengah hari, Gila gak usah takut. Aku mensugesti diri. Ku buka pintu kamar perlahan, lalu mengulurkan tangan untuk mencari saklar. Lampu menyala. Aman, tidak ada apa-apa di dalam. Bergegas ku ambil baju di koper, lalu pergi mandi. Setengah jam kemudian aku sudah keluar kamar, siap untuk berangkat ke rumah Pak Indra. Udah Tan, Rio mana? Dia udah nunggu di luar. Oh, kami pun berjalan keluar, menghampiri Rio yang sedang duduk di teras. Yuk, ajakku pada Rio. Lama amat, sampai ngantuk gue.
Balasnya seraya bangkit dari kursi dan berjalan menuju mobil. Perasaan bentar doang. Berangkat sekarang? Tanya Rio yang sudah menyalakan mobil. Besok? Ya sekarang, ntar takut kemalaman pulangnya, balas Tante Maria. Emang jauh Tan? Masih satu desa sama rumahnya Mbak Prono kok. Oh, padahal aku sudah lupa di mana rumah Mbak Prono. Mobil melaju meninggalkan rumah. Ku ambil ponsel di dalam tas. Dari kemarin malam sama sekali tidak membuka ponsel. Tak ada pesan masuk, lagian Kal pasti belum bangun. Di Perancis sekarang baru jam 7 pagi. Setelah melalui perjalanan 1,5 jam, kami pun tiba di desa tempat tinggal Pak Indra. Kini aku baru ingat dengan desa ini. Sebuah desa di kaki pegunungan. Jalannya pun masih sama. Melalui persawahan, mobil pun berhenti di halaman sebuah rumah. Loh, ini bukannya rumah Mbak Prono? Iya, cuman Mas Indra tinggal di belakang. Jadi mobilnya nggak bisa masuk, jelas Tante Maria. Oh, begitu. Aku kembali mengingat saat pertama kali kesini. Baru turun dari mobil sudah disambut oleh Mbak Prono. Tiba-tiba rasa penyesalan muncul. Gara-gara aku, sosok karismatik itu kini tiada. Yuk Kila. Dari tadi liatin apa sih? Enggak Tan, balasku seraya berjalan mengikutinya. Seperti biasa, Rio memilih untuk tetap menunggu di mobil. Aku dan Tante Maria berjalan melewati jalanan kecil di samping rumah Mbah Prono. Ternyata di balik rumah yang cukup besar itu ada sebuah kolam pemancingan. Tak jauh dari kolam itu ada sebuah rumah besar lainnya. Ya, itu adalah rumah Pak Indra. Permisi, ucap Tante Maria berdiri di depan pintu. Pintu terbuka. Seorang pria yang agak berumur muncul dari balik pintu. Masuk Mar, ucapnya mempersilahkan masuk. Kami pun masuk ke dalam lalu duduk di kursi ruang tamu. Kenalin, ini Mas Indra, ucap Tante Maria memperkenalkan pria yang duduk di hadapanku. Salam kenal Pak, saya Akila. Pak Indra memotong ucapanku. Ternyata dia sama saja dengan ayahnya. Sudah tahu namaku duluan. Pak Indra menatapku tajam. Tatapannya itu sukses membuatku merasa canggung. Dia datang lagi ya? Dia? Balasku bingung. Wanita siluman ular. Padahal udah lama sekali, tapi dia masih mengincarmu. Mengincarmu? Sebuah kata yang sungguh menakutkan bagiku. Dari awal dia udah tahu kedatanganmu. Apa gara-gara saya mengunjungi rumah itu, Pak? Bukan. Apa kamu pernah digigit siluman ular itu? Digigit? Gak pernah, Pak. Tapi ada racun siluman ular itu di aliran darah kamu. Aku pun kebingungan, sangat yakin sekali tidak pernah digigit oleh siluman ular itu. Walaupun ya seharusnya aku sudah mati. Bukannya jika digigit siluman ular itu kita akan mati? Seharusnya begitu. Tapi kamu tidak. Dia hanya menandai saja. Kamu yakin Kila gak pernah digigit dia? Tante Maria pun ikut bertanya. Sungguh aku tidak ingat sama sekali pernah digigit olehnya. Enggak Tan. Lalu bagaimana racun itu bisa mengalir di darahmu? Aku kembali menurut semua kejadian 5 tahun lalu. Mulai dari kematian Kevin sampai kepulanganku ke Jerman. Apa benar aku pernah digigit siluman ular itu? Jika iya, kapan? Pikiranku melayang memutar ulang rentetan peristiwa yang sebenarnya ingin sekali kulupakan. Hingga ingatanku sampai di suatu peristiwa. Bukannya itu... Kila, panggil Tante Maria nyaris merusak lamunanku. Iya Tan, balasku sambil menengok padanya. Kamu lagi ngelamunin apa? Pertanyaan Pak Indra tadi. Kila ingat satu kejadian, cuman yakin banget kalau itu cuman mimpi. Boleh diceritakan? Di malam saat ayah mengalami kecelakaan,
Kila pernah bermimpi si siluman ular datang ke kamar terus. Terus apa? Tanya Tante Maria. Digigit leher Kila. Tapi Kila pikir itu cuma mimpi buruk aja. Pas bangun pun gak ada apa-apa. Bagi kamu itu mimpi, tapi tidak bagi bangsa jin. Bangsa jin bisa memasuki alam bawah sadar manusia. Hal yang paling ringan mereka lakukan adalah memberi sugesti. Selain itu, mereka bisa memasuki mimpi. Tujuannya bisa untuk memperkenalkan diri atau memberi peringatan. Ada peringatan yang baik, ada juga peringatan yang buruk. Jin yang sering dipakai untuk media ilmu hitam seperti siluman ular itu memiliki kemampuan untuk membawa seseorang ke alamnya, walaupun hanya dalam mimpi, lalu melakukan sesuatu di sana yang efeknya bisa dirasakan oleh orang tersebut. Tapi Pak, saya nggak ngerasain apa-apa. Dalam kasusmu memang tidak bisa dirasakan secara fisik. Namun, bagi seseorang yang memiliki kemampuan bisa melihatnya dengan jelas kalau kamu sudah ditandai. Bahkan siluman ular itu terus mengikuti kamu sampai sini. Sekarang dia agak menjauh karena tidak bisa memasuki area rumah ini. Apa bisa dihilangkan, Mas? Tanya Tante Maria. Seharusnya bisa, tapi saya belum pernah mencobanya. Bapak pernah mencobanya tapi gagal. Dicoba aja, Mas. Mau kan Kila? Aku menganggukkan kepala, setuju dengan usulan Tante Maria. Pak Indra memintaku duduk di dekatnya. Ini akan terasa sakit. Kamu harus bisa menahannya, ucap Pak Indra yang mulai mengulurkan tangannya ke leherku. Awalnya terasa geli, tapi lama-kelamaan mulai terasa panas. Rasa panasnya menjalar dari leher hingga ke seluruh tubuh. Aku berusaha menahannya, namun rasa panas ini kian menjadi-jadi, seperti seluruh tubuhku terbakar api. Ah! Aku pun berteriak tak kuat lagi. Tahan, perintah Pak Indra. Tahan Kila. Tante Maria pun memberiku semangat. Sakit, itu yang kurasakan. Tubuh ini seperti sedang ditusuk ribuan jarum. Kepala pun mulai terasa berat, pusing sekali. Pandangan mulai kabur. Tan, ucapku lemah seketika itu semuanya menjadi gelap. Saat membuka mata, aku bisa melihat tubuhku sedang meronta-ronta dan berteriak. Terlihat juga Pak Indra yang berusaha menahannya. Sementara itu, Tante Maria terlihat panik sekali. Tante, ucapku, tapi dia tak membalasnya. Pelan-pelan aku berjalan mendekati tubuh. Seketika itu, sosok yang ada di dalam tubuhku terlihat jelas. Siluman ular, dia melotot ke arahku. Siluman ular itu tampak kesakitan. Cukup lama dia menatapku hingga akhirnya dia menghilang dari hadapanku. Kemudian ada cahaya terang menyilaukan mata. Ketika membuka mata, aku sudah kembali ke tubuh. Apakah tadi hanya halusinasi atau kejadian nyata? Tante, ucapku pelan merasakan tubuh ini lemas. Minum dulu Kila. Tante Maria memberikan segelas air, kemudian aku meminumnya. Kila, tadi kenapa? Kamu tadi kesurupan siluman ular itu sempat masuk ke dalam badanmu. Berarti apa yang kulihat tadi bukan cuma halusinasi. Siluman ular itu benar-benar ada di dalam tubuhku. Apa dia sudah pergi? Sudah. Tapi apa Tan? Saya tidak berhasil bersihin semua racunnya. Jadi siluman ular itu masih bisa mendeteksi keberadaan kamu. Lalu saya harus gimana Pak? Apa selama kamu di Jerman tidak pernah merasakan apa-apa? Tidak, semuanya berjalan normal-normal saja. Berarti ada baiknya kamu kembali ke Jerman secepatnya, sebelum siluman ular itu datang untuk melukaimu. Aku melirik ke arah Tante Maria. Dia pun menganggukkan kepala. Gak bisa hari ini Tan.
Kila harus urus perubahan jadwal kepulangan dulu. Yang penting secepatnya. Malam ini saya akan bantu kamu dari jauh, supaya siluman ular itu tidak mengganggu. Baik, Pak. Setelah mengobrol sebentar, aku dan Tante Maria pun pamit. Pak Indra hanya berpesan untuk tidak mendengarkan ucapan siluman ular itu dan jangan takut menghadapinya. Sebuah pesan yang sangat sulit dilakukan. Kami pun berjalan menuju mobil. Rio sudah menunggu duduk di bangku depan. Tumben agak cepat. Iya, Kila harus buru-buru ngurus tiket pulang. Loh, bukannya minggu depan? Dipercepat yuk. Wah, pasti ada sesuatu. Mending buruan jalan. Iya, Nyonya Kila. Rio menyalakan mobil. Kami pun pergi meninggalkan desa. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat ada pesan dari Kal. Dia bertanya padaku kenapa sepanjang hari ini tidak menghubunginya. Dasar lelaki posesif. Sayang, aku akan segera menemuimu. Ku balas pesan dari Kal. Apa maksudmu? Sekarang aku sedang mengurus tiket untuk pulang. Apa kamu serius? Bukannya kamu bilang akan tinggal di Indonesia selama seminggu? Yap, tapi aku berubah pikiran. Sepertinya kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Nanti aku akan ceritakan, tapi tidak sekarang. Ponselku berbunyi, panggilan video call dari Kal. Sudah kuduga dia akan melakukan itu. Apa kamu serius? Kal langsung bertanya saat video call tersambung. Yap. Tapi ada apa? Ceritakan padaku. Suaranya terdengar agak marah. Jemput aku di bandara. Nanti aku ceritakan semuanya. Apakah terlalu sulit bagimu menceritakannya sekarang? Sepertinya dia benar-benar marah. Ya, sangat sulit. Tiba-tiba sambungan video call terputus. Begitulah jika dia sedang marah. Dia marah. Iya, biarin aja. Nanti biar Kila jelasin pas sampai Jerman. Diceritain sekarang pun dia nggak akan ngerti. Oh iya, sebelum pulang kita makan dulu. Nah gitu, kasihan supir ini dari siang belum makan. Sesampainya di kota, kami pun makan pecel ayam di pinggir jalan. Sambil menunggu pesanan, aku mengontak pihak maskapai untuk memajukan jadwal kepulangan. Dapat tiket buat besok? Tanya Tante Maria saat aku menutup telepon. Dapat. Yang jam berapa? Dari Jogja pesawat ke Jakarta jam 12:30. Terus pesawat yang ke Jermannya jam 6 kurang. Syukurlah, semoga nggak ada kendala. Makanan pun datang. Setelah puas menyantap pecel ayam yang super enak, kami pun pergi berkeliling kota Jogja. Niatku cuma satu, untuk mencari oleh-oleh. Hampir 2 jam berkeliling dan langit pun sudah mulai gelap. Kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar, membereskan barang-barang agar besok sudah tertata rapi. Saat sedang asyik merapikan barang, aku teringat sesuatu. Belum sempat memberitahu Melinda kalau akan pulang besok. Terpaksa janji pertemuan kami minggu depan harus dibatalkan. Padahal ini kesempatan terakhirku bisa menemuinya di Indonesia. Setelah mengetahui kalau siluman ular itu masih mengejarku, sepertinya aku tidak bisa pulang lagi ke Indonesia. Ku ambil ponsel di atas tempat tidur lalu berbaring. Mel, bisa video call sekarang? Tanyaku melalui aplikasi chatting. Bisa. Mel, maaf banget. Ada apa, Kil? Gue pulang besok, dadakan banget. Yah, kagak jadi dong kita ketemuan. Iya, dadakan banget soalnya. Lo udah ngebet bener kawin ya? Sampai pulang cepet-cepet. Bukan karena itu, Mel. Lah terus apa? Gue gak bisa cerita detailnya. Intinya ada hubungan sama tragedi 5 tahun lalu. Dia datang lagi. Iya, parah banget sih. Dah 5 tahun masih inget aja. Ntar kalau lu balik ke Indo lagi, wajib banget temuin gue, titik. Masalahnya, Mel,
Gue gak tahu bisa balik lagi ke sini atau enggak. Hah? Kok gitu? Duh, dibilangin susah jelasinya. Nanti pas gue sampai Jerman dah ngomongnya. Oh, oke dah. Yang penting lu jaga diri baik-baik. Jangan lupa hubungin gue. Ya udah, gue lanjut beres-beres barang dulu buat besok. Oke. Jangan lupa nitip salam buat Kal juga. Iya. Video call ditutup, aku pun lanjut merapikan barang. Setelah itu keluar kamar untuk menonton televisi. Tante mana yuk? Tanyaku pada Rio yang sedang asyik menonton televisi. Di dapur, aku pun menghampiri Tante Maria di dapur. Terlihat dia sedang memasak sesuatu. Tan, Gila, masak apa nih? Tumis jamur sama ayam goreng. Wih, enak pastinya. Gila, bisa bantu apa nih? Gak usah, bentar lagi juga selesai. Tunggu aja di ruang tengah. Oh, oke. Aku pun kembali ke ruang tengah menonton televisi bersama Rio. Emang bener lu kagak boleh balik lagi ke Indo? Kayaknya begitu. Dia masih ngejar-ngejar aja. Ada masalah apa sih di hidupnya? Entahlah, gue juga bingung. Tak lama Tante Maria memanggil kami berdua ke dapur. Karena makanan sudah siap, kami pun duduk di meja makan yang pas untuk bertiga. Kutatap wajah Tante Maria yang dari tadi terlihat menunduk. Tante kenapa? Terlihat matanya memerah dengan bekas air mata di pipinya. Enggak apa-apa, Gila. Sebenarnya aku mengerti apa yang Tante Maria rasakan. Pertemuan kami terlalu singkat, hanya beberapa hari saja. Lalu aku dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan disarankan untuk tidak kembali lagi. Berarti ini makan malam terakhirku di Indonesia bersama Tante Maria dan Rio. Bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata. Aku pun menghampiri Tante Maria. Lalu kami berpelukan, melepas semua kesedihan yang berusaha kutahan selama ini. Dengan tetap berdoa dalam hati, semoga kelak kami bisa makan bersama lagi